Senin, 12 Mei 2025. Hari yang tak pernah ingin dikenang. Sebuah peti jenazah turun dari mobil jenazah. Bukan mayat dari kecelakaan, bukan pula karena sakit biasa, tapi tubuh yang pulang dari neraka. Kamboja, namanya Rizal Sampurna. Usianya baru 23, anak sulung dari keluarga sederhana. Ia pergi dengan satu harapan, memperbaiki hidup. Ia pulang dengan nisan dan luka yang tak terlihat. Ibunya memeluk erat saat terakhir mereka bertemu dalam keadaan hidup. "Mak, Rizal kerja dulu. Kalau lancar, Rizal bangun rumah buat Mak." Itu janjinya, bukan janji omong kosong. Rizal memang anak yang tak banyak bicara, tapi kerjanya nyata. Dia hanya ingin jadi pahlawan keluarga, seperti kata iklan, pahlawan devisa. Tapi siapa sangka, negeri tujuan itu ternyata tempat jagal anak negeri. Awalnya semua tampak biasa. Ada video Rizal makan mie, ngopi sambil bilang, "Hidup keras bro, tapi harus dilawan." Tak ada yang tahu, video itu jadi yang terakhir ia kirim ke teman dekat. Setelahnya, gelap, nomornya tak aktif. Media sosial sunyi, ibunya mulai resah. Tapi siapa yang akan menjawab pertanyaan seorang ibu petani di desa? Ngetik doang. Begitulah kata calo online yang menawari pekerjaan di Kamboja. Bahkan agen itu bawa brosur, gaji $1.500 per bulan, kerja santai, dapat makan. Siapa yang tak tergiur? Apalagi buat pemuda kampung yang cuma lulusan SMA. Tapi itu semua palsu, semua jebakan. Di ujung jalan, bukan kantor nyaman, tapi penjara tanpa borgol. Itulah kerja ngetik yang dimaksud. Scam center. Rizal dipaksa menipu orang. Kalau gagal, dipukuli. Kalau melawan, disetrum. Kalau kabur, hilang selamanya. Ia dijaga, dikunci, diberi makan hanya 2 kali sehari. Semua jadi mesin penipu, bukan pekerja, tapi budak. Rizal dipukuli karena tak mau nipu orang tua lewat SMS penipuan. Dia bilang, "Aku nggak tega, orang tua gua juga kayak gitu." Setelah itu, Rizal jatuh sakit, tak diobati, dibiarkan sekarat, tubuhnya kurus, matanya kosong. Dan pada 9 Mei 2025, Rizal berhenti bernapas. Di tempat yang bukan rumah, bukan tanah kelahirannya, tubuh Rizal tergeletak seperti sisa bangkai manusia. Napasnya tersengal, pelan, makin pelan, lalu hening. "Kalau gue bisa tuker nyawa gue buat lo pulang, gue lakuin, Riz." Begitu kata Tony, dengan suara pecah yang nyaris tak terdengar, tapi Rizal tak menjawab. Matanya kosong, tubuhnya dingin, dia meninggal sebagai tahanan, sebagai budak, bukan sebagai pekerja, bukan sebagai manusia. Pesan kematian itu singkat, kejam. "Maaf, anak ibu sudah meninggal." Tak ada penjelasan, tak ada permintaan maaf, hanya kabar buruk yang mengubur harapan dalam sekali bunyi. Ibu Rizal meraung seperti langit runtuh. Ayahnya hanya diam. Tapi air matanya tak berhenti. Keduanya tahu, Rizal tak akan pulang dalam keadaan hidup. Rizal akhirnya pulang, tapi bukan dengan koper, bukan dengan gaji, bukan dengan senyum. Ia pulang dalam peti mati. Ibunya memeluk tubuhnya seolah bisa menghidupkannya kembali. "Bangun, nak, jangan tinggalkan mak sendirian." Tapi Rizal hanya diam. Sudah terlalu jauh dari dunia ini, dari rumah, dari mimpi. Bumi Banyuwangi akhirnya menerima kembali anaknya. Bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai korban. Tanah ditabur dengan doa dan air mata. Nisan kayu didirikan, tertulis, Rizal Sampurna, 2001-2025. Anak yang pulang tak seperti yang dijanjikan. Semua tahu, mimpi Rizal tak pernah sampai ke rumah. Ia dikubur bersama harapan oleh dunia yang kejam bernama kesempatan kerja di luar negeri. Tak ada tahlilan ramai, tak ada karangan bunga, hanya keheningan dan luka yang tak bisa dijelaskan. Ibu Rizal memeluk baju anaknya erat-erat. "Masih ada baunya, masih ada anakku di sini." Ayahnya hanya duduk diam, pandangannya kosong. Anaknya tak mati karena sakit, bukan karena umur, tapi karena sistem, karena tipu daya, karena manusia lain. Rizal pernah kirim pesan terakhir pada temannya di desa. Kalimatnya pendek,
Jujur, penuh luka. Aku disuruh nipu orang tua lewat SMS. Aku nggak tega. Orang tua gue juga kayak gitu. Dia lebih pilih dipukuli daripada jadi penipu. Tapi harga kejujuran terlalu mahal di tempat itu. Dan saat tubuhnya mulai jatuh sakit, tak ada yang peduli. Tak ada yang mengobati. Ia dibiarkan sekarat dan mati. Dulu, Rizal berangkat dengan senyum. Dikiranya ia akan kerja, kumpulkan uang, bangun rumah orang tuanya. Tapi semua berubah sejak hari pertama. Dari janji kerja kantor, jadi operator penipuan. Dari meja komputer, jadi meja ancaman. Ia diawasi, ditekan, dibohongi. Dan ketika ia menolak, dia disiksa. Dan ketika dia sakit, dia dibiarkan. Kematian Rizal akhirnya sampai ke telinga publik. Tapi suara ibunya lebih lirih dari raungan berita. Anakku cuma ingin kerja, bukan dibunuh. Ia tunjukkan foto Rizal saat masih kecil, saat wisuda, saat pamit berangkat. Dia anak baik. Kenapa dikirim pulang dalam peti? Dunia hanya melihat satu berita, tapi bagi ibunya, itu akhir dari segalanya. Kasus Rizal masuk dalam laporan. Kematian WWNI akibat dugaan perdagangan orang. Tapi hanya jadi angka, hanya jadi poin presentasi. Tak ada amarah, tak ada pertanggungjawaban nyata. Satu nyawa hilang, diganti kertas laporan. Satu keluarga hancur, dunia tetap jalan seperti biasa. Dan di luar sana, ratusan Rizal lain masih hidup dalam penjara diam. Di desa yang sama, mimpi untuk keluar negeri masih beredar. Masih ada brosur, masih ada janji manis, masih ada mobil-mobil yang datang menjemput calon pekerja. Mereka tak tahu, kadang bandara bukan gerbang rezeki, tapi pintu masuk ke neraka. Dan kadang, perjalanan tak berujung gaji, tapi berakhir di nisan kayu sederhana, seperti milik Rizal. Luka ibu Rizal berubah jadi nyala perlawanan. Ia datang ke kantor desa, bukan sekadar mengadu, tapi menuntut. Berapa anak lagi yang harus mati seperti Rizal? Seorang relawan dari LSM membantunya mengumpulkan bukti. Foto-foto, chat terakhir, laporan saksi, semuanya dikumpulkan. Rizal harus jadi yang terakhir. Bukan sekadar nama di batu nisan, tapi pemicu kebangkitan. Aksi damai digelar. Mereka datang bukan hanya membawa spanduk, tapi membawa luka. Kami bukan pendatang gelap. Kami anak bangsa yang ditipu. Suara Tony mengguncang. Kalau gue ikut nipu, mungkin gue masih hidup. Tapi Rizal mati karena dia punya hati. Rizal mati sebagai manusia, dan manusia yang lain akhirnya mulai bersuara. Akhirnya pemerintah bergerak. Terlambat, tapi belum sepenuhnya mati rasa. Peta jaringan dibuka. Satu persatu titik perdagangan manusia diungkap. Rizal membuka mata banyak orang. Dia yang diam. Akhirnya membuat dunia bicara. Dan perlahan, satu persatu lubang kegelapan itu terbongkar. Pintu neraka itu akhirnya terbuka. Penggerebekan dilakukan. Puluhan WNI dibebaskan. Wajah-wajah muda yang harusnya sedang kuliah atau bekerja jujur, kini kembali mencium matahari. Rizal tak bisa ikut pulang, tapi karena kematiannya, yang lain bisa hidup. Dulu Rizal hanya anak kecil biasa, mengejar layangan, main bola lumpur, bantu ayah panen. Ia tak pernah bermimpi jadi korban. Ia hanya ingin hidup lebih baik. Tapi dunia tak beri dia kesempatan itu. Ia mati muda. Tapi tak sia-sia. Ia jadi alasan kenapa yang lain bisa pulang. Sekarang, desa tempat Rizal tumbuh berubah. Tak ada lagi yang berangkat tanpa cek resmi. Semua lebih hati-hati. Pemerintah mulai hadir, bukan hanya saat berita muncul, tapi saat harapan masih ada. Dan semua dimulai dari kematian satu anak petani yang tak ingin menipu, yang memilih mati demi harga diri. Keadilan memang tak bisa kembalikan nyawa, tapi setidaknya pelaku tidak bebas tertawa, terdakwa divonis. Untuk setiap pukulan yang Rizal terima, untuk setiap malam ia meringkuk sakit, untuk kematian yang terlalu cepat, hukum akhirnya bicara, dan dunia mencatat Rizal sempurna. Bukan hanya korban, tapi saksi sejarah. Rizal tak pulang dengan gaji, tapi dia pulang dengan kehormatan. Ia mati bukan karena lemah, tapi karena terlalu kuat untuk ikut jahat.
Namanya ditulis di papan kayu, tapi kisahnya tertanam di hati ribuan orang, dan mungkin itu yang disebut pahlawan dalam diam.